Kita mau seorang yang belajar herbal dan sudah ada herbal, ketika belajar herbal ya kita suruh minum. Coba dirasakan, ini nanti masuknya ke organ apa saja, energinya seperti apa. Piye Bisa dirasakan Mas. Iya. Carane, ini masuk usus iki. Nah, Wah, Oh, iki lah tekan kiri. lagi betul. tekan cengeli ya. Nah, asik. Selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di podcast Sahabat. Kayaknya kenal, Anas Inul. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di podcast Sambat. Cerita-cerita Curhat-curhat sambil sebat. Terima kasih yang telah hadir ya, yang masih setia bersama kami. Hari ini kita mau serius dulu, Aan. Dari Apa sih? Ngobrolin apa ini? ngobrolin tentang sesuatu yang kita rasa mungkin apa sih itu ya, kita nggak tahu sebelumnya. Oke. Makanya kita datangkan ke sini ketua umum dari PSSI ya. Bukan. Sepak bola. Oh, bukan dong. Kita membahas tentang pengobatan tradisional. Pengobatan Sebelumnya terima kasih tradisional. dulu untuk Mandro Collection dan juga Malio Gelato. Malio Gelato. Dan setia mensponsori ya, jangan lelah-lelah. Jangan lupa ditambahin. Betul kan? Betul. Jadi kita akan mendatangkan seorang tabib, nggak tahu lah nanti kita panggil apa, dokter, tabib apa penyembuh ya, penyembuh luka lara. Jangan luka hati. Dan betul, ini dia Mas Hadi. Oke. Mas Hadi, tepuk tangan buat Mas Hadi dulu. Mas Hadi, ini Ini Mas Wicak yes. sama Saan yang selalu tampil istimewa. Oh, Udah tahu. Semangat. ya. Udah tahu nama kita Wah, loh. udah Iya. terkenal sekali di dunia sebelah. Dunia Ya, lain. betul. Yes. Ini kita akan bahas horor ya. Enggak horor dong. Kan ya. Ini Mas Hadi ini apa sih, bisa dijelasin dulu nggak? Oke, sebelumnya terima kasih. Yes. Siap. Saya keseharian kesibukan sehari-hari di penyembuh atau pengobat tradisional. Pengobat Ya, tradisional. kurang lebih ya 8 tahun. Sudah Udah lama. Saya lama. belajar sambil terus saat ini pun masih menggeluti, dan saya bangga sebagai pengobat penyembuh tradisional. Penyembuh Tradisional. tradisional. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Oh. Karena ya kita tahu kan sekarang kan rumah sakit di mana-mana dan juga maksudnya dokter praktek gitu ya. Orang-orang kan milih ke sana. Ya. Jadi kalau boleh dijelasin dulu pengobatan tradisional itu sebenarnya apa sih Mas Hadi? Menurut saya, pengobatan tradisional itu sebuah teknik atau metode penyembuhan Metode penyembuhan. dengan sebuah teknik dan ramuan Oke. yang turun temurun dari generasi ke generasi dan terus mengalami perkembangan Oke. Oke. sebelum datangnya era kedokteran modern saat ini. Sebelum datangnya era kedokteran modern. Jadi memang ramuan-ramuan yang ada itu turun temurun ya sifatnya. Dari dulu sejak sebelum ada Kedokteran modern ilmu ini, kedokteran Iya. modern ini udah dipakai sebenarnya gitu. ya, simpelnya begini. Mungkin kita tahu bahwasanya sebelum adanya kedokteran barat, usianya lah kita perkirakan antara 100 dan 200 tahun yang lalu. Oke. Oke. Apakah sebelum adanya kedokteran modern ini hadir, orang-orang sebelum itu apakah tidak pernah sakit? Pasti nih. Iya juga ya. Mesti pernah sakit. Benar. Lalu apakah kemudian ketika orang-orang dahulu itu sakit kemudian mereka diam? Tidak. Pasti Mereka tentu akan mencari jalan untuk penyembuhan dirinya. yes. Nah, makanya itu pengobatan tradisional ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, dan ini menurut keyakinan masing-masing setiap daerah akan berbeda-beda. Oke. Makanya pengobatan tradisional ini memiliki banyak cara, banyak metode, Yes. dan lebih mengutamakan untuk menggali potensi manusianya Oke. dan juga mengoptimalkan dan memanfaatkan makhluk-makhluk, tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Iya benar. Karena pengobatan misalnya di Jakarta atau di Medan akan berbeda juga dengan Oh, itu udah Meksiko dan berbeda ya? lain-lain. Itu pastinya berbeda Pasti karena pasti berbeda. tumbuhan yang tumbuh juga Berbeda. berbeda-beda ya. Terus
bagaimana kondisi cuaca, geografisnya berbeda. Yes. Bahkan itu pun nanti akan mempengaruhi sebuah teknik yang digunakan. Oke, jadi memang kalau ini sudah ditemukan di sini misalnya, Iya. ada sebuah tanaman ini bisa menyembuhkan pilek misalnya. Oke. Itu nanti juga akan dikembangkan di tempat lain apa gimana sih? Bahwasanya karakter dari sebuah herbal atau sebuah tumbuhan itu dimanapun tumbuhnya dia akan sama. Cuman terkadang namanya saja yang berbeda. Namanya saja. Namanya yang sama ya berbeda. berarti? Sebenarnya sama. Oke, secara prinsip bahkan secara tumbuhannya Iya, bahkan sama. sama. Misal beginilah, kayak jahe ketika kita tanam di sini di Jawa atau Oke. di Indonesia, Iya. sama ketika jahe ditanam di Cina atau ditanam Yes. di Amerika, Iya. maka karakter jahe Sama ya. panas akan Betul. tetap sama. Tetap Saya sama. akan tetap panas. Cuman mungkin Satu. hanya namanya yang Namanya berbeda. ada. Tapi karakter daripada tumbuhan itu akan tetap sama. Di sini aja namanya jahe, di Iya. sana kan ginger. Yes. Ya. Jadi namanya berbeda tapi apapun jahe itu akan tetap hangat gitu loh. Cek jahe si adem mana? Enggak, no. Mana lagi? Jahe wangi ya hangat mas. Jaipongan itu. Jaipongan. Jaipongan keren. Iki Kayak mas. yang bahas dagelan Jadi aja. kayak gitu tuh nggak bisa ya mas, autodidak gitu nggak bisa ya? Atau emang harus turun temurun? Kalau ada atau gimana? ilmunya gitu. Kalau dalam sejarah banyak juga sebenarnya orang-orang yang sampai saat ini kemudian menggeluti pengobatan tradisional atau penyembuh. Itu juga ada yang namanya dari turun temurun. Cuman tentunya semakin majunya zaman ini semakin mempermudah kita bahwasanya ilmu atau pengobatan tradisional pun bisa dipelajari. Tidak harus hanya turun temurun. YouTube ya? Kebanyakan Dari YouTube. YouTube Ada juga nggak sih bisa. YouTube mas? Sekarang untuk pelatihan-pelatihan online juga banyak. Oh, ada Oh, pelatihan iya. online ya? Ada banyak pelatihan-pelatihan online seperti saat kemarin ketika pandemi itu Mhm. pelatihan-pelatihan online juga banyak. Apa yang diajarkan mereka biasanya mas? Tergantung Mhm. teknik terapi apa yang pengen Oh dipelajari. iya kan banyak. Oh, Cok. Banyak tema sekali tertentu teknik. gitu ya, Iya, tema banyak. tertentu. Banyak sekali tekniknya yang dipelajari. Oke. Tergantung orang itu mau belajar teknik pengobatan tradisional apa. Sedangkan Apakah- Mas Hadi udah menguasai semuanya ya? Ya, amin lah. Oh, Saya bilang amin. keren. Amin, amin. Saya bilang amin bahwa sampai saat ini ya terus belajar. Yes. Karena apa? Karena saya bilang tadi bahwasanya pengobatan tradisional ini terus berkembang. Iya, Oke, berarti Terus memang berkembang, terus tumbuh, terus berkembang bahwasanya selalu walaupun tekniknya sama, tetapi ini masih ada pengembangan. Oke. Tidak berubah dari awalnya, tapi cukup ada pengembangan ya. Ini biar apa? Biar diterima di masyarakat modern Iya, saat ini. bener sih. Karena kan Tinggal. bahan kimiawi kan tetap terus berkembang ya, Iya, medis-medis dengan kimiawi. Nah, herbal sendiri juga ada perkembangan Ada, tertentu ya. betul, ya. Itu yang dikembangkan apa ya, Mas? Apakah dicampurkan atau metodenya atau apa yang Sebenarnya untuk proses pembuatan herbal itu rumit sekali. Bahwasanya kita harus memahami karakter dari setiap herbal ini. Untuk memadukan satu herbal dengan herbal yang lainnya agar komposisinya dan dosisnya tepat. oke. Dan lalu herbal ini untuk kasus orang seperti apa? Maka tentu bahwasanya penentuan sebuah herbal Yes. tidak boleh sembarangan. Oke. Harus tetap melalui yang namanya anamnesa atau sebuah diagnosa. Harus. Orang ini keluhannya apa, Mm-mm. terus karakter tubuhnya seperti apa, Oke. usianya berapa, tempat tinggalnya di mana, aktivitas sehari-harinya tempat tinggal bagaimana. termasuk juga ya mas? Termasuk, Mas. Detail ya. Yes. Iki wong Hubungannya iki apa sih? Untuk tempat Nggak tinggal tahu. itu? Maksudnya? Karakter. Oh karakter Itu orang sangat tersebut. terpengaruh. Coba gini. Orang yang tinggal di pesisir sama Hmm. orang yang ditinggal di Kota. pegunungan, Oke. coba aja bedakan karakternya bagaimana. Oh, gitu. Jadi- Karena daerah itu juga akan Aha. mempengaruhi. respon tubuh berarti Betul. ya. Oke, berarti Tumben gue pinter. pinter aku ki dokter asli. Mau wis maca tuh iku pinter. Wes. Wis maca ya? Iya. Salaman Ah, wis. dokter. Melu. Oke. Wah, iki Aku sih merem ya. supporter. Supporteran. Jadi saat misalnya dirasa tidak cocok, itu anamnesanya akan berbeda, Hmm. pemberian dosis akan berbeda dan lain-lain ya. Ya. Dan itu termasuk salah satu perkembangan dari si obat herbal tertentu atau beda? Sebenarnya dari dulu herbal itu tetap ada efek samping dan kontraindikasi. Oh, tetap ya? Selalu tetap ada. Maka tidak bisa ketika kemudian dikatakan bahwasanya herbal itu bagus untuk semua orang dan semua jenis penyakit. Kayak nggak ada
orang bilang herbal itu nggak ada efek sampingnya, tetap itu Tetap salah itu ya. salah. Tetap Salah. ada ya efek Kurang sampingnya. tepat. Kenapa? Karena ketika kita mau berbicara tentang herbal, maka yang paling tepat kita menggunakan kacamata kedokteran timur Oke. atau kacamata pengobatan tradisional secara holistik yang menyeluruh. Yes. Contoh begini, kan banyak kita temui kadang ada gini, orang selalu berbicara gini, ada herbal dari leluhur untuk diabetes. Ini kan sudah sangat kontra kalau kita lihat. Oh iya. Diabetes ini ada sejak kapan? Diabetes ini ada sejak kapan? Sebuah nama penyakit ini Iya. ada sejak kapan? Sementara kita ini dikenalkan dengan herbal dari para leluhur untuk diabetes. Apakah leluhur kita dulu mengenal diabetes? Kan pertanyaan ulang. Iya juga ya. Betul. Kalau mungkin gejala yang dirasakan Sama. bisa sama. Betul. Cuman dulu tidak mengenal yang namanya istilah nama sebuah penyakit. Yes. Tetapi pengobatan tradisional itu lebih ke gejala yang dirasakan Yang bagaimana. Contoh dirasakan begini, orang tersebut ya. perut itu sakit, lambung perut itu kan banyak nih. Perut kembung, Yes. masuk angin, melilit, perih, Aha. dan itu kan sudah berbeda-beda. Dari gejala yang dirasakan menunjukkan sakit yang berbeda, pengobatan yang berbeda, ramuan yang berbeda. Harus di anu dulu ya secara Yes, detail ya. harus didetailkan. Nek masuk angin dikeroi ya. Betul. Ngefek gak sih? Masuk angin ini anu medisnya nggak sih, nama medisnya apa tuh? Ada nggak sih? Kalau medis saya kurang paham. Aha. Cuman memang masuk angin itu lebih identik dengan pengobatan tradisional. Sebenarnya iya, Iya. benar ya. Memang benar ada masuk angin dan itu pun ada tipe-tipenya. Ada masuk angin tipe panas, ada masuk angin Duduk. tipe dingin. Oh bukan. Tipe angin duduk. Ya, orang mungkin ada yang menggunakan angin duduk. Angin duduk, Kayaknya iya. Bisa mengerti. Nanti angin lari-lari juga ada. Angin lagi-lagi. Iya, lari-lari. Oh, angin lari-lari. Iya, yang paling banyak saat ini Atlet itu angin anginnya. galau. Maksudnya. Nah, angin galau itu mana? Ya. Itu ono, caca. Siki ono. Angin lari-lari ono ki. Angin Iya. lari-lari. Angin lari-lari Maksudnya- ono. Maksudnya Deng, patogen gorang. angin itu memang sangat besar. Yes. Dalam kedokteran timur yang saya geluti di kedokteran timur atau kedokteran tradisional, kedokteran klasik itu ada dua faktor penyebab orang itu masak. sakit. Oke. Faktor internal dari dalam diri kita, Yes. faktor eksternal dari luar diri kita, termasuk Oke. yang paling utama adalah cuaca. Cuaca, betul. Nah, maka cuaca yang paling berat itu yang menjadi faktor utama penyebab sakit itu angin. Angin. Maka ada Oke, istilah iya, bahwasanya angin itu adalah rajanya penyakit. Raja penyakit. Oh, The kui king of penyakit. The king of Yes. Nah, sick. angin. Sick. Maka jangan Mang, mang. macam-macam sama angin. Iya. Padahal nggak kelihatan loh. Iya. Angin ini nggak kelihatan. Tapi Itu sekali bisa masuk. dirasakan. Betul. Sekali masuk angin belakang Kui. Seru nah. Jadi maksudnya mungkin masuk angin itu nggak ada di medis ya, tapi secara pengobatan ya memang ada. Iya. Secara herbal bahkan kerokan aku biasa namanya. Iya. Aku tak kerokan tekan Itu sikil. bener gak sih Mas? Kalau Bener. masuk angin terus dikerokin gitu. Bener, Bener tuh. bener. Bener nggak bener? Kalau sebenarnya namanya berbeda di Cina itu nanti disebut dengan guasa. Teknik Guasa. Iya. Teknik guasa itu teknik kerokan. Nih, buat, Puasa. buat kalian yang Kalau nggak tahu nanti di Cina bedanya, kalau di Cina itu ke bawah sini. Punggung itu ke bawah. Oh, Kalau orang Jawa kan kiri, lorek. kanan kiri. Betul. Iya. Sama. nih, daun. Heeh. Nah, sekarang juga ada yang kayak teknik kop. Oh, di kop. Iya. bekam. Nah, David modelnya bekam. sama. Itu main bola. Kop aja. atau bekam kering itu kan Di- juga untuk buat Tapi angin. bekam tuh ditusuk ya? Nah, itu di- bekam basah. Oke. Jadi ada macam-macamnya. Beda lagi itu ya. Beda lagi. Setahu itu tuh buang darah kotor ya. Ya. Itu yang basah tadi. Itu yang basah. Ada bekam Oh yang basah. ditusuk-tusuk gitu ya. Ada bekam kering, ada bekam api. Kalau bekam api, oh Sing di iya iya iya. bakar. yang di Tahu, kop tahu, dulu, Yes. masa-masa kita kecil ada di kop kasih uang koin, Heeh. terus dari kapas, terus Oh masuk. iya. Oke oke iya iya. Itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang terserang angin dingin. Masuk angin dingin. Nah, ciri-cirinya gini. Tubuh di luar itu panas, tapi dalam menggigil, takut kena air. Oh, nggak berani demam. kena air. Kayak demam ya Iya. kurang lebih. Adem panas. Adem panas. Benar. Luar panas, tapi dalam sensasinya itu rasa. berarti orangnya dibakar hidup-hidup ya Mas? Ya kan berarti. Iya. Ya kan? Bahaya kalau itu. Nah, untuk pengobatan alternatif sendiri itu sebenarnya nih untuk kehidupan, karena yang kita tahu kan udah ada medis Ya. secara kimiawi, udah ada expert di dunia ini juga. Hmm. Secara herbal tuh masih diperlukan nggak sih? Dan apa fungsinya untuk
kehidupan kita gitu. Oke. Sebenarnya kalau mindset umum orang ya, tapi bagi saya kurang tepat ketika bahwasanya pengobatan tradisional itu disebut sebuah pengobatan alternatif. Oke gitu. Bagi saya ya, Yes. bagi saya itu kurang elegan, kurang tepat. Yang lebih Ya, elegan kenapa? apa nih? Bahwasanya begini, sebelum seseorang itu beralih ke pengobatan modern, Oke, dokter ketika lah ya. dia ada mengalami gejala sakit, Mm-mm. seseorang itu mesti terlebih dahulu melakukan penanganan di rumah. Entah Oh, nanti betul. minum jahe, Yes. entah nanti merebus apa yang oralit Ya. atau nanti dipijat di rumah, Itu minta dulu. dikerok dan lain sebagainya. Bahwasanya itu adalah pengobatan yang utama. Betul. Namun bukan berarti pengobatan tradisional, pengobatan modern ini kemudian kontra dan saling bertentangan. Enggak Tidak. ya. Oke. Justru semakin berkembangnya keilmuan, Oke. termasuk pengobatan keilmuan pengobatan, menjadi banyak pilihan bagi orang saat ini untuk memilih alternatif kesehatannya. Mau memilih di dokter, mau memilih di kedokteran tradisional, itu Tradisional adalah sebuah pilihan. apapun itulah ya. Ya, bahkan kalau di pengalaman saya sampai saat ini kita sering berdampingan. Oh, oke. Kita sering berdampingan. Jadi Oke. ada orang yang sudah berobat ke Dokter Dokter. lah. Heeh. kemudian juga memilih berobat ke tradisional ke kami. Mhm. Kami pun seringkali mengkombin Haha. beriringan, kita terapi juga ada herbal. Walaupun ini masih minum obat dokter. Oh. Ya, Sebenarnya bagus gak sih Mas kayak gitu? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Justru selama itu nggak apa ya, nggak saling bertentangan lah ya. Ya, tidak ada saling bertentangan. Yang penting tahu tekniknya. Bahwasanya nanti justru malah sangat bagus dan efektif. Jadi salah satu nanti herbal ini juga untuk menahan daripada efek daripada obat-obatan Oke, ini. berarti untuk memperkecil resiko Yes. dari penggunaan obat itu. Profesional banget lah kayaknya. Iya benar. Jadi kayak udah bertahun-tahun, 8 tahun, Bro. Iya, kayak Mas Wicak sama saya ini profesional Oh, banget. Profesional aku udah 8 hari nih MC Mas ya. Boleh, boleh. Boleh rokok, boleh. Boleh rokok. Ada rokok ya. Rokok ini. Tak tukok kayak gini. Jadi emang apapun itu memang saling membantu lah ya, Iya, saling berkolaborasi, menyempurnakan. Karena kan endingnya nanti tetap ini ya, apa, kesehatan yang penting ya. Iya. Apapun itu, Iya. yang penting si orang ini sehat gitu. Nah. Pengobatan bukan pengobatan alternatif lagi berarti ya, maksudnya kalau kurang elegan tadi. Apa yang elegan ada nggak sih namanya? Lebih mending tradisional aja kali. Tradisional bisa. Karena memang sudah ada sejak Iya. dulu. Nah, pengobatan tradisional itu sendiri, apakah hanya pengobatan atau juga untuk pencegahan sih? Ada obat-obat tertentu untuk pencegahannya nih? Ini untuk kesehatan, untuk penyembuhannya ada nggak sih? Kayak gitu? Ada, Mas. Oke, gitu ya. Herbal dengan untuk pencegahan itu ya kita tentunya mengonsumsi herbal-herbal Apapun itu. dalam keseharian. Oke. Namun dalam jangka waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, herbal pun tidak bisa diminum untuk terus-menerus. Oh iya benar. Hanya Tidak boleh dalam dikonsumsi kondisi tuh. tertentu, tidak Iya. boleh. Terus Tidak boleh terus. ketika setiap hari kita minum ini herbal yang sama. Jatuhnya terus. malah lebih buruk ya. Mas? Jatuhnya tetap akan berefek samping. Oh. Overdosis. Ya, itu tadi herbal tuh ada efek sampingnya Tetap juga. ada ternyata. efek Iya, samping. Jadi tetap apapun itu dipandang sebagai obat, Iya, bukan suplemen gitu yang Betul. di setiap hari kita konsumsi gitu ya. betul. Berarti sebenarnya kalau kita punya ilmunya, itu kita bisa bikin apa ya, obat-obat herbal sendiri ya sebenarnya. Betul. Ibuku itu untuk darah tinggi dia konsumsi daun apa Mas? Ada daun Seledri, Siri. bukan seledri, pokoknya daun daun adalah daun itu dia rebus. yang pahit itu. Oh, sing pahit Heeh. kuwi. Nah, sirsak, kayaknya sirsak deh, Oke. benar. Kayak gitulah. Dia ngerebus terus diminum. Jadi untuk herbal dan memang berefek langsung itu sembuh. bagus ya, Mas. Nah, bagus dan tidak bagus itu nanti Hmm. untuk siapa, karakter tubuh Oh, iya, bagaimana, benar. Balik ke situ kondisinya lagi seperti ya. apa, Benar. tetap. Orang ini Kalau di usia kami berapa? di Tom Happy, saya bekerja di Oh, Tom di Happy. Tom Happy Ya, namanya. di Tom Happy itu ya penentuan sebuah herbal tetap itu. Ini seperti apa karakternya, harus diagnosa dulu. Oke. Ya, tubuhnya sering dingin atau sering sumuk, panas dan lain sebagainya. Tetap Dan ada tetap ya. Susah ada yang banget ya. namanya pendampingan, Mas. Controlling. Oh, malah dikontrol terus Iya, ya. kita akan Bagus. kontrol terus klien-klien kita walaupun jauh kita secara online dan sebagainya. Karena Oh apa? iya, cukup lah ya. Karena apa? Karena nanti herbal
peresepan sebuah herbal pun akan bisa berubah ketika cuaca berubah. Oh gitu. Ya iya. Kalau cuacanya dari panas ke hujan, resepnya bisa diganti, Bro. Bisa, keren. bisa mempengaruhi itu nanti, bisa berubah. Berarti Atau detail ya? herbalnya ini nanti kita tambah, kita harus tambahin herbal ini. Untuk Iya, ini karena dan apa? tertentu. Karena kondisi cuaca seperti ini. Oke. Untuk detail itu tuh ada standarnya nggak sih Mas untuk sama-sama apa herbal Obat itu herbal. ada nggak sih standarnya dari sesama jasa seperti itu tuh? Berbeda-beda sih Mas. Oh, beda. Cuman untuk Beda-beda. kalau di saya dan saya belajar diajari guru saya Mas Tommy itu orang yang dikatakan ahli herbal itu ketika sudah belajar selama minimal 20 tahun. minimal 20 tahun. Sedangkan Mas Haji baru Baru 8 8 tahun ya. Dan herbal itu strata paling tinggi, paling susah. Iya, paling Kowe susah. rasa di cita-cita. 20 tahun, Bro. Kowe rasa di cita-cita. Paling Aku umur susah. sampeyan, Bro. Iki brewoke Paling susah. 20 tahun wis ngene aku. Brewoke maksudnya. So, kayak saya lemah. Iya, tapi maksudnya apapun itu apa ya 20 tahun itu kan bukan waktu yang Singkat. singkat. Yang jelas singkat. Tapi itu selalu belajar terus ya 20 tahun Iya. gitu. Selalu belajar terus. Berarti sampai sekarang Mas Hadi juga masih Terus Mendalami. Mas. Sampai sekarang saya masih mendalami, saya terus belajar. ada risetnya nggak sih Mas? Misalnya kan kalau kimiawi pakai di lab gitu. Mhm. Kalau ini ada nggak sih herbal ini ya percobaan gitu? Ada. Oh, ada juga. Ada. Langsung ke orang atau Langsung ke orang. Oh gitu. Ya. Biasanya Oh, kalau resiko ya? kalau di kami pun nanti sebelum mengeluarkan sebuah herbal pun ya kami sendiri yang menjadi uji coba. kira orang lain. Ya ini juga orang Enggak, ya. maksudnya orang. Oh orang lain Iya. bukan. Bercoba terus oh ini efeknya ini. Hasilnya kayak gini Berdasarkan nih. literasi yang ada berarti ya. Berdasarkan literasi yang ada, buku yang sudah diakui, Yes. yang sudah turun temurun. Karena apa? Kita harus merasakan. Oh, ketika kita seorang yang belajar herbal dan sudah ada herbal, ketika belajar herbal ya kita suruh minum. Coba dirasakan, ini nanti masuknya ke organ apa saja, energinya seperti apa. Piye. Bisa Anu, Mas. dirasakan maksudnya. Iya. Iya. Caranya, ini masuk usus iki. Nah, Wah, Oh, iki lagi tekan kiri. lagi betul. tekan cengeli ya. Nah, asik. Ya, sama Ya berarti iya, kalau ahli herbal Kan di jempol. para pengobatan yang belajar herbal itu akan seperti itu, Mas. Bisa kerasa Mas. Ya iya. Gokil. Makanya pengobatan tradisional itu dia mengolah dan mengoptimalkan teknologi tercanggih sepanjang masa yang bernama manusia. Oh iya, setuju nih itu keren. Soalnya aku selama hidup Mas, aku usia berapa lah kira-kira lagi. Aku belum pernah iso ngerasa kayak usus kude wae. Nek aku pas ngeleh iso ngrasake lambungku lagi kurang. Iya. Cacingnya ya. Cacingnya. Cacingnya. Aku ngingu macan telu. Cacingnya demo. Cacingnya. Ora tau ngeleh berarti. Ora tau ngeleh aku. Aku nek ngeleh langsung pesen. Langsung pesen aku. Itu dapat sebenarnya setiap Senelsi. orang punya potensi untuk belajar itu, Mas. Tubuh kita itu punya sistem tersendiri. Heeh. Contoh gini, pada setiap orang mesti pernah mengalami seperti ini. Sebuah makanan yang sama, dulu makan itu tidak apa-apa, tapi di lain momentum dia makan itu kemudian perutnya tidak enak, Mual biasanya. dan Mual sebagainya. pernah aku. Dari situ menunjukkan bahwasannya kenapa makanan yang sama yang masuk ke mulut kita, tapi tubuh kita merespon dengan yang berbeda. Kok bisa gitu? Itu menunjukkan bahwasannya kondisi organ kita, tubuh kita itu setiap saat berubah-ubah. Oh, sudah berbeda ya. Iya, dan perubahan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Gokil. Jadi emang internal. kita bisa aku soalnya pernah di restoran yang sama. Jadi sekali waktu aku datang, enak nih. Terus datang lagi ya mestinya sama dong, chef bodoh kok. Terus habis itu rasanya tuh kok malah aku kira awalnya karena makanannya. Yes. Aku wis manuk iya aku. Bisa aku nesu aku. Ngono goreng. Ini aku foto ya Mas, aku tak onoke. Ternyata bisa jadi kesalahannya dari tubuh sendiri mungkin lagi Iya. nggak fit atau dan lain-lain ya. Makanya coba aja orang yang ketika sakit itu makan apapun rasanya nggak enak. Iya benar. Nah, termasuk Hmm. di cuaca-cuaca saat ini. Untuk Jogja yang panas, dingin, siang panas yang menyengat, kemudian Malamnya dingin. mulai pergantian sore itu anginnya dingin. Ya, ini nanti kelembapan itu sangat kuat ditandai dengan
lidah itu kerasa tebal, pahit, kayak lengket. Oh iya, Nah, benar. Ini Nggak akan kerasa nanti- kebas. Iya, tebal ya, itu kelembapan karena cuaca. Oh, berarti emang faktornya banyak ya. Faktornya sangat banyak. Termasuk kalau ini pesen mie ayam digobali kok ra enak. Jadi didoni pocong itu. Pocong yang Tapi serumit itu ya Mas ya, Bang herbal tuh ya. garing telak pocong. Susah banget nih kayaknya nih. Seasik itu Mas. Seasik itu. seasik. Kalau bagi kita rumit ya. Iya. Awalnya ngerasa rumit gak sih? Awalnya Awalnya dulu saya belajar tuh ini teori apa gitu loh. Tapi Tapi kenapa- bisa apa enggak gitu ya. Iya. Tapi kenapa terus jalan gitu? Ya karena suka, Oh dari suka dulu ya. cinta. Cinta ya. Dulu Terus saya ada- mencari soalnya Mas. Sebelum saya terjun mendalami sebagai seorang pengobat tradisional, saya lebih kadang diajari guru saya itu lebih suka disebut dengan dukun, Mm-mm. ya, dukun. Oke. Wah, orang zaman dulu dukun. Zaman Iya, dulu, iya. Dukun sunatnya dukun kan, dukun Iya. sunat, kayak gini. Terapis itu kan barat Eropa. terapi. Tabib itu diambil dari tobib Arab. Kalau Indonesia Jawa sendiri orang yang menyembuhkan itu ya dukun. Bener. Oke. Dukun. Iya, bahasa kita itu sebenarnya ya. Iya, bahasa Apapun kita itu. murni punya orang Jawa, orang Indonesia adalah dukun. Dukun itu adalah seseorang yang diberi kemampuan lebih untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dalam potensi dia kelebihannya apa dan lain sebagainya. Tapi yang masih sekarang tuh dukun beranak masih. Betul. Itu masih ya? Masih. Dukun cita emang ya, Mas? Iya, bro. Nggak tahu nih. Enggak, Nek film tok sih. Jadi ya itu perjalanannya. Perjalanan saya. Masa Lemas. lemas banget iki. Ngeli aku. Sumpah iki. Order maam ya. Order malam boleh? Makan Jadi boleh. udah lapar belum? Oh, oke. Aku udah sampai semaput tadi. Makan Sempet ya? Semaput rong detik. Saya tadi bergetar ya, tak kira lagi rindu. Ora. Oh, kiri. Gocek terus tak balang lho. Kita langsung tak panggil ajudan saya. Sabar. Jono, sini. John, sini John. Ngeleh aku John. Wah, spesial malam ini. Oh, spesial. buat Oke. Mas Hadi. Buat Mas Oke. Hadi, kita pesankan dari mana? Dari mana sih tadi? Warmindo. Warmindo mana sih? Warmindo Angkringan Mbah Codot. Warmindo dan Angkrian Mbah Codot. Iki apa, Mas? Oke. Emang mau tahu nyoba? Wes, iki meh nyoba. Kata Mas. Terima kasih, Mas Jono. Ini Silakan, kan Mas. Mas. Oh, ini Dan ini benar sekali sesuai ini. Sesuai. Ya. Apa? Piye, Mas? Karena cuaca seperti saat ini terutama daerah Jogja yang berubah-ubah ini, cuaca cepat berubah. Benar. Ini kan tubuh kita itu butuh adaptasi yang cepat Mm-mm. untuk bisa menyesuaikan agar seimbang, selaras dengan Betul. cuaca di Makanya luar. harus Maka tubuh itu akan banyak menguras energi. Iya. Maka kita cepat lapar. Wus. Ngomong-ngomong soal lapar kita makan dulu Namun, aja dah. Pada kondisi seperti ini walaupun orang cepat lapar tapi kadang nafsu makannya itu turun. Males Karena jadinya. apa? Karena Ya karena itu kelembapan yang tinggi kelembapan itu. yang Area Iki lambung lembab iki gara-gara sehingga membuat Nafsu. nafsu makannya itu Nafsu menurun aku. walaupun terasa lapar. Nah, Iya. makanya salah satu tip untuk menjaga kesehatan pada Oke. kondisi saat ini yuk, sorry. ketika lapar Sorry. makan. bener. Oke. Pokoknya itu ya yang harus Nah, nggak usah dijaga kelamaan, pertama. kita harus makan nih. Enggak. Maaf bener aku. Aku sorry. Ini hangat po, hanya pergi. Iya. Isi hangat. Kita bagi dulu piringnya. Oke, kita boleh. Oke, ngapa deh gue iki bagi dulu. Ini langsung spesial ya. Dari Warmindo dan Angkringan Mbah Codot. Nih. Langsung bagi. Sini. Mantap nih. Sini pada lagi. Di sini coba dicek kejutan. Kejutan. Spesial nih. Ini satu. Ini spesial. Langsung dari Warmindo loh iki, Bos. Kita unboxing. Unboxing kerupuk ya. Biasa ya, kerupuk biasa ya. Ini ada kerupuk lengkap, ada gorengannya. Ada nggak? Oh dua. Monggo. Ini dipegang. Oke. Aku tak buka kerupuk. Ada sendoknya. Oh ada Oh sendok. iya, wis ana sendoknya enggak usah. Komplit kalau Dibawain sendok ya dari sana ya? Oh istimewa banget loh. Spesial. Ini ono kerupuknya. Kerupuk Oh nasi goreng. Nasi goreng. Nasi Favoritku goreng. ini. Favorit dah nih. Ini boleh dibuka. Boleh dibuka. Oke. Silakan. Ini untuk kita makan aku es. Lemasnya aku, lemas aku turu iki mau. Oh iya. Iya. Oke.
Sorry, Aku ada kayak- fokus iki aku. Nasi goreng apik banget ya bentuknya. Langsung deh. Kita lihat ini kelihatan nggak kamera? Nih gitaran nih. Nasi goreng Cakep nih. Warmindo dan angkringan Mbah Codot. Mbah Codot. Kena bunga tinggi. Angkringan Mbah Codot. Coba dulu ya. Aromanya udah. Nah, ini kerupuk ya, bro. Untuk komplit. Iya sih. Mas pakai kerupuk loh, Mas. Oh, siap. Aku belum tahu nih Warmindo nasi gorengnya bentuknya nih apik banget. Kok ngenaku beda dewe ya? Ada ayamnya. Apa kudu? Betul gue. Iki lho. Dari sayur, ono sawi sama bor. Ayamnya banyak banget loh, Bos. Iya makanya. Iki nasi goreng ayam apa ayam nasi goreng iki? Kapan? Dan porsinya gede kalau kalian pas ngeli-ngeli Lauk nasi. kalian langsung ke sini. Daerah ndi ya? Enak nih. Endi to iki daerahnya? Mau aku order ya? Daerah Kasihan pokoknya. Daerah Kasihan. Kasihan Bantul. Nah, aku Kalau kalian pulang kuliah Nah, Mas atau Adi. mau nongkrong gitu lapar, langsung order di sini nih. iki sumpah ayamnya kan banget iki. Cak, di sana tempat nongkrongnya juga ada loh, Cak. Hmm? Di angkringan itu Oh, ada ada. tempat Warmindo Ini itu, heeh. Kayak kerupuk mantep ini. paronan. Ya, itu Aku rasa cukup. Ayo. biar romantis ya. Iki Aku anu. enggak maksudnya iki sekomplit ini gitu loh. Iya, Sekomplit iya. ini. Dan itu ada angkringannya ya? Jelas dong. Kita juga dapat minumannya nanti kita buka. Aku belum nyoba, Langsung kalian kok. udah nyoba Enak lah. banget. Iya, Mas. Coba sih ya. Enak loh. Hmm. Recommended nggak? Enak tuh Mas Ade. Ratingnya berapa? Dari 0 sampai 1 juta berapa? Jangan ngerti ya. Jangan lebih 1 juta ya. 9. Sudah. Ntar lagi ini Ini loh, Cak. Baik tak kepengen. 9 out of 10. Cakep Oh, banget. ASMR. Tak kepengen deh. Oh, Sebelum kita lanjut kita makan dulu ya. Wah, enak wes parah. Kita lanjut. Nah, itulah dia. Warmindo dan angkringan Mbah Codot. Enak banget. Enaknya kagak kira-kira cuy. Aku pokoknya recommended nomor 1 angkringan Mbah Codot. Nek ngeli aku langsung mangkat ke sana. Boleh silakan sambil ngutut-ngutut kita akan ngobrol lagi ya. Mas Hadi kita lanjutkan yang tadi. Sampai aku pengen tanya nih. Jadi kan tadi kita udah ngobrolin pengobatan tradisional seperti apa saja dan mungkin sedikit kayak sejarahnya dan lain-lain orang-orang. Nah, sebenarnya kan pengobatan tradisional itu juga udah banyak ya di mana-mana tuh ada gitu. Nah, yang datang ke sana itu kliennya siapa aja sih? Dan milenial masih datang ke Kira-kira masih datang ke obat-obat kayak gitu gak sih, Mas? selama pandemi Oke, selama pandemi. kurang lebih 2 tahun kemarin ya. Memang masih beberapa orang yang menganggap bahwasannya pengobatan tradisional itu tertinggal dan lain sebagainya. Dari pandemi satu sisi positif yang bisa kita ambil terus bagi kami pengobat tradisional bahwasannya saat pandemi itu pengobatan tradisional dan herbal itu sangat naik. Oh yes. Sangat Iya, naik. benar. Orang mulai beralih dan mengakui pengobatan tradisional baik terapi maupun herbal-herbalnya. Obat-obatan herbalnya Iya, ya. Entah dengan segala sebabnya saat itu. Bahkan awal mula Covid itu kalau nggak salah akhir 2019 atau awal 2020 itu bahkan entah dari mana gitu ada yang berita dengan rempah-rempah dengan jahe dan lain-lain itu bisa nyembuhin Covid katanya. Kayak gitu. Mungkin itu juga salah satu yang menaikkan ya. Iya. Pamor dari Ada Itu juga yang salah satu minum yang menaikkan. itu ada juga yang minum apa itu minyak kayu putih dicampur. Oh ada. Ada kan? Oh macam-macam lah pokoknya. Itu bahaya nggak ya, Mas? Bahaya nggak sih? Ya, Enggak ya? yang enggak. bahaya itu ketika sama fotonya atau satu Oh sama botolnya bahaya mas. Itu nggak bisa ya. Dan nggak mas. Iki tatemin loh iki. satu gelas itu ya. Oh Iso, iya. iso lawak tuh. Jebul iso lawak. Sesi tak wali belangkonmu Mas. Ya jadi
sebenarnya dari pandemi kemarin mengajarkan bahwasanya sekarang kebanyakan orang, tentunya masyarakat Indonesia mulai terbuka tentang pengobatan tradisional. Yes. Bahwa mengakui keberadaan pengobatan tradisional dan efektivitas pengobatan Oh, iya. tradisional dan herbal untuk kesehatan mereka. Efektivitasnya bisa ini nggak sih Mas? Bisa diukur nggak sih? Ukur. Oh diukur juga ya? Oke. Herbal itu cepat. Yes. Ketika banyak orang di luar sana herbal itu lambat dan sebagainya. Banyak faktor. Mhm. Contoh gini, ketika Anda minum jahe, Yes. butuh berapa waktu atau butuh berapa lama waktu Anda untuk merasakan pedas dan panasnya? Oh langsung Sama seperti itu. langsung pedes ya? Ketika kemudian fungsi sebuah herbal itu lambat atau lama, ada banyak variabel. Satu, ini sakitnya sudah lama atau belum? Sakitnya udah oke. Oke. Ini Faktor itu sakitnya ya? faktor itu. Usianya Berapa? berapa? Terus peresepan herbalnya bener apa enggak? Oh. Kadang orang ngeresepi sendiri kadang Iya. kalau herbal itu soalnya ya. Biasanya Sok tanya tahu. Syekh Google. Cek Google. Senang. Syekh Google. Ketu deh. Kemudian bingung nanti ketika ada apa-apa mau tanya siapa, ya kan? Iya. Nggak ada yang tanggung jawab. Mau Google, tanggung jawab Syekh langsung Google. Google. Tanggung jawab Google. Syekh Google nggak mau tanggung jawab. Nggak bisa. Ya. Google iso ngaji barang soalnya. Iso kan? Bisa. Iso ya tapi Komplit Google. komplit. Jadi satu keuntungan bagi kami pengobat tradisional adanya pandemi bukan Oh, oke. bukan berarti kita mengambil keuntungan di Yes, situ, tidak, betul. tapi itu membuka wacana bahwasanya pengobatan tradisional saat ini mulai Oh iya. dipandang Ha-ha. oleh kebanyakan orang dan dibutuhkan Betul banyak betul. orang. Bukan mensyukuri adanya pandemi, cuman dengan adanya pandemi membuka Iya, orang-orang untuk oh ini nih iya. dengan herbal. Ada teknik pengobatan yang sudah lama ada, yang turun temurun dari Aha. generasi ke generasi, setiap daerah punya. Yes. Dan setiap daerah punya potensi masing-masing tentang pengobatan tradisionalnya Oh iya, masing-masing. itu dia masuk akal. Masuk akal Dan itu juga sih. kayak bisa diambil secara cepat gitu ya. Yes. Kalau pakai dokter kan ngantri. Yo ngantri, yo Iya. bayar larang. Betul. Wah, lorong. Dan Kebanyakan herbal harganya lebih Iya, lebih bersahabat. sahabat banget sih ya Mas Dan ya. efeknya Iya. tadi dengan peresepan yang benar Iya. bisa Cepat. lebih cepat ya. Iya. Menarik sih karena ya itu tadi Mas. Sebenarnya ya saya kan kayak awam di keduanya, di kedokteran awam, di herbal apalagi gitu kan. Ya itu yang herbal yang saya tahu ya cuman yang udah sering kita dengar kayak misalnya kandungan ini, daun ini dan daun itu, jambu biji misalnya kayak Iya, gitu. Nah, itu hanya itu saja padahal sebenarnya Sangat luas lagi, Mas. luas sekali. Bahkan hampir semua penyakit ya. Kalau melihat herbal itu dari hanya sudut pandang sebuah herbal ini mengandung apa kandungannya apa dan sebagainya, tentunya kurang sempurna dalam melihat. Makanya bagi ahli herbal untuk mengetahui karakter herbal ya dengan tadi diminum atau dicium atau ditempel. Ini Oh, iya. karakter aslinya. Berbicara tentang fitrah dari makhluk yang bernama herbal itu, karakter aslinya itu bagaimana, energinya bagaimana, dia masuk ke organ apa. Keren. Terus yang bagian masuk ke organ apa itu kan sampai sekarang aku Wih, Raiso. tekan dindi loh. Yang dimaksud organ tuh banyak loh ya. Iya. Wah, pakai Terkadang asku. seringkali kita lupa tentang organ-organ itu. Iya, benar. itu. Ada satu yang diingat Mas. Ah. Organ tunggal. Tapi tepuk tangan semua. Pusaka itu. Dan Rasanya. kalau pengalaman saya di Tom Happy sampai saat ini, siapa sajakah yang sering datang ke sana kemudian milenial, Yes. bahkan dari usia anak-anak sampai sepuh-sepuh mbah-mbah. Lansia lah ya. Iya. Dari tua muda, Komplit anak-anak, ya. bahkan mahasiswa, mahasiswi Mm-mm. banyak, Mas. Anak-anak nggak apa-apa ya Banyak. minum Iya. obat. Anak-anak juga nggak apa-apa. Banyak. Iya, tergantung kan ono resep sendiri. Oh, iya. Anak-anak banyak. Anak-anak, Anak-anak, remaja, SD, SMP, bahkan mahasiswa, mahasiswi pun banyak sekali. Semua kalangan. semua semua kalangan. kalangan. Karena itu tadi ada pendampingan sampai Betul. sampai sembuh lah bisa Yang dikatakan. jelas profesional dulu ya. Profesionalitas, habis itu pendampingannya. Karena nek aku sebagai pasien aku pengen didampingi terus. Iya. Aku ngene terus kasih resep. Turu-turu. Ora turu aku Ora tapi aku lelean saling ilmu tuh. Dan dan yang bagi saya unik dan asik juga bahwasanya bagi pengobat tradisional itu memandang klien yang datang itu adalah seorang tamu, Oke, bukan pasien ya. bukan pasien, tapi tamu. Tamu. Makanya orang dulu tamu.
Oh iya. Dukun-dukun dulu itu. Oh iya benar. Wonten tamu. Jadi selayaknya kita menghormati tamu. Oh, Mereka yang oke. datang dengan keluhan kita hormati, kita muliakan sebagaimana seorang tamu. Gokil betul. Luar biasa. Sama ini tadi apa? Tom Sepi tadi namanya. Ya, Tom Sepi. Itu ada filosofinya apa gimana? Kalau Tom Sepi itu nama Toms itu diambil dari pemilik dari Pemiliknya, Tom Sepi atau oke. guru kami yang namanya Mas Tommy, Mas Tommy lah ya, dipanggil Tommy, Mas Tommy. Tom's Happy. Kemudian happy itu bertujuan bahwasanya Happy Asmara bukan? bukan. Ini lebih dari SP Asmara. Lebih Mas. dari Happy Asmara. Happy Kusendang. Tapi Lucu, filosofinya bahwasanya siapapun yang datang, klien yang datang, tamu yang datang ke rumah saya Tom Happy harus happy. Harus happy. Karena Jadi bahagia. kalian yang susah langsung Karena bahagia, Kenyamanan Tom Happy. itu separuh dari kesembuhan. bahagia dan kenyamanan itu separuh dari kesembuhan. Yes. Bener sih. Iya. Sugesti berarti Mas. Masuk Jatuhnya ada ke sugesti nggak sih? juga gitu. Nah, itu bagian dari pengobatan kita. Gokil. Berarti mendasar lah istilahnya. Maksudnya nggak cuman sakitnya ini, tapi nek atine ra seneng, ya akan susah. Minimal akan lambat pengobatannya gitu ya Mas. Bahagia itu obat paling ampuh loh. Ampuh, bener. Berarti nek misalnya orang datang, tamu tadi datang, Dia utang dibayar ke berarti Mas. Kan susah biar bahagia kan? Bener kan? Banyak Mas dengan keluhan. Dalam artian gini, banyak. banyak utangnya Mas. Salah satu faktor penyebab kesehatan yang paling banyak adalah finansial atau keuangan. Yes, itu setuju sih aku. Ya setuju. Banyak permasalahan karena itu. Dan banyak juga kita temui dengan klien-klien yang juga permasalahan di situ. Yes, setuju. Dan kita pun ya akhirnya berbicara bagaimana mencarikan solusi. Oke. Gak Ya, usah orang lain sih. benar. Aku yang diutang loh. Piro. Tekanan ya. Tak kiri. Enggak, aku soalnya ya karena ada yang bilang kayak hidup itu bahagia itu bukan selalu tentang uang. Coba kurang ada duit, nguyuh ning altar gue diketok anak murah de 2000. Halo disunat gue ning kono. Bullshit man. Value? Enggak, kalau yang kita tahu ya dari orang-orang bahkan milenial aja datang gitu. Iya. Dan apa sih yang membuat mereka terjamin bahwa aku bisa happy nih? Padahal tadi kan aku utangnya tetap tapi bisa jadi happy. Itu ada cara-cara khusus nggak? Ada, Bisa. bisa. Dengan mereka datang ke tempat kita, satu bahwasanya yang saya katakan tadi bahwasanya mereka kita anggap sebagai tamu dan sedulur, Satu. saudara, Teman. Satu. teman. Yes. Ya, teman. Terus kedua bahwasanya ketika mereka ke sana, mereka juga ketemu dengan banyak orang yang punya permasalahan. Ternyata dari situ ketika mereka mengetahui bahwasanya jebule banyak orang yang punya permasalahan yang juga Rame ngaku. kalau saya lihat juga lebih berat dari saya. Mereka bisa happy saja, bisa ketemu saja. Sudut pandangnya ya berubah. Kemudian kita memberikan semangat, motivasi dan juga sudut pandang yang berbeda. Dan yang utama adalah kita memberikan solusi, Mas. Oke. Kita memberikan solusi. Ada memang solusi-solusi tentang itu. Ada nanti juga kita ada meditasi tentang kerezekian. Oh ada. itu. Ada. Terus nanti kita juga hubungkan ini ketika ternyata klien ini punya pekerjaan di sini. Yes. Kita ada klien yang lain juga atau tamu yang lain yang punya hubungan sama. Jadi kita kenalkan. Dikenalin. Kita saling Paham. membantu. Yes. Makanya tidak ada yang kebetulan kan di dunia ini. Oh iya Ya kita benar. malam ini nggak ada kebetulan, Mas. Iya kalau ini udah dijadwal Mas. Yes. Kita disering gue serang banget. Iya. Ini kita ada obatnya nih yang dibawa Mas Adi nih. Oh, contohnya ya. Iya. Contoh kita lihat. Apa, Cak? Boleh diambil. Ini ada Condromowo. Ini Condromowo juga. Bukan. Iki Mintara. Madu gue mau. Madu herbal, Ini- Mintorogo. Diramu dari bahan-bahan organik pilihan, bermanfaat untuk meredakan gangguan otot dan persendian. Berarti nek ada kecetit apa ya? Kram otot. Kram otot, Kram masuk otot. angin, Kompos. ngilu-ngilu, Ngilu-ngilu. nyeri-nyeri, pakai aja Condromowo. Oke. Ini Condromowo itu nama apa tumbuhannya atau Nama merek mereknya? Itu itu merek apa? gabungan dari beberapa herbal minyak-minyak, ada minyak serai, Oh, ada Condromowo minyak kabeh. Mintaraga.
cengkeh Minta dan lain lagi. sebagainya, dan kita campur dengan Tidak. beberapa herbal Oke. hingga melahirkan yang namanya Tondromo. Bisa sampai jadi kayak gini ya. Mm-mm. Dikemas seperti ini. Ini apa aja yang dilakukan untuk dari awal risetnya, pembuatannya gimana, terus pengepakannya sampai bisa dipasarkan gini gimana sih proses-prosesnya? Prosesnya kita tentu uji coba dulu. Uji coba dulu itu yang Ya, pertama tadi ya. Kita berkali-kali uji coba untuk menghasilkan dosis yang tepat. Hmm. Awalnya kadang kepanasan, terlalu panas. Oh. Berarti kita kurangi minyak, kandungan minyak yang Ininya, yang oke. yang ini sampai aromanya berubah berapa kali, Oke. sampai nanti packagingnya, tempatnya pun berubah berapa Ini boleh kali. dibuka nggak sih? Boleh, Takon sing duwe nah. Boleh boleh, dibuka ya? Ada. boleh. Dijilat juga boleh. Oke, dong dibuka ya gitu. Kayak Iya. balsem ya Heeh. baunya. Oh, udah Iya. kecium ya? Balsam herbal itu. Yang ini balsam Oh, iya. herbal. Yang ini? Kalau yang itu juga krim herbal untuk pelangsingan. Oh, kene tak Bu. Aku pengen langsung dulu cari semalam sih sungguh gede ya lu masih. Oh iya. Gede otot. Oh iya, Mas, saya ngomong- Ada nggak sih Mas? Gede ke semangat kan? Ada kan? Ada juga ya Mas kayak Ya, gitu. kayak Maksudnya Ya otot mana dulu kan gitu. Iya. otot kawat tulang mesin gak ada Iya. aja lah Mas. Nggak, misalnya kalau yang saya tahu kan banyak obat-obat herbal untuk membesarkan alat vital kayak gitu. Iya. Itu juga ini ya. Hmm. Ada juga ya. Masnya ada nih. Kalau di kami dulu pernah ada. Oke. Dulu pernah ada. Cuman kita kemudian ya nggak fokus di situ. sih. Nggak fokus di Iya. situ, lebih ke Karena memang pengobatannya. ya. herbal-herbal yang kita gunakan ini kita sediakan untuk klien-klien kita. Oke. Jadi kalau memang ada yang pesen baru kita. Oh, kalau ada yang membutuhkan Iya, itu. yang Cuman membutuhkan fokusnya adalah ke Herbal-herbal yang Kesehatan. dibutuhkan untuk klien ya. cuman kalau pesan bisa. Bisa. Dompetku. Aku mau pesan. Main gede Bisa cuma loh kalian Boleh. langsung datang ke mana sih tadi? Tom Sebi. Tom Tom Sebi. Sebi di mana sih Mas? Di Gampeng Tengah Gampeng RT 4 RW 14. Gamping Tengah RT 4 RW. 14. Ada di 14. Google sosial Ada medianya? di Google. Ada di Google kalian. Sosial media ada? Ada. Ada. Ada websitenya, ketik aja Tom Happy, terus Tom di IG-nya Happy. Tom Happy. Udah Oke, gede sudah. bro. Iya. Ada website lo ya. Udah gede soalnya kan gue minyak mau. Minyak Soalnya kita olah herbal terus, Mas. minyak lintah. Apa? Kita olah herbal terus makanya Kita pesan. dioles. Oh, dioles. Les bal terus. Itu bukan les-lesan juga enggak, Oh, Mas? enggak. Coba ngerti kan Bar les-lesan. ngopo kowe. Kan gede ke otot. Atot mau. Oh. Aku mau gede ke pemikiranku ini. Bisa aku order ya. Yes, boleh. Kontak-kontak aja. Oke. Tapi aja ngomong iki ya. Kayak aku wis lumayan. Mas, kayak gini. Ini kan baru 3 nih yang Mbak, dan Iya. pasti masih banyak lagi. Iya, iya. Nah, yang sudah diterapin ke apa ya? Pasien, Iya. klien gitu. Ke tamu tadi. Itu apa aja sih? Kayak gini juga. Iya. Atau ada oralnya juga Oral yang dalam arti Diminum. aja. Yang ini kalau yang ini diminum. Oh, itu di. Oh, iya. Jadi herbal yang Madu kita dan- kombinasikan ke madu herbal. Oh, Ini salah satu Rasanya produk memang? daripada Tom Happy. Ini lebih agak ada pedasnya oh, ada bener. karena ini untuk stamina. Wah, ini. Dulu awalnya kita namanya itu madu Ayo. laki-laki. Awalnya dulu namanya madu laki-laki karena memang untuk strong. Wih, setruk. Oke. Aku patok lagi. Minta raga. Enggak, bukan. Boleh minta raga, bro. Iya. Wih, ben ragamu iku kuat ngono lho. Maka untuk herbal di tempat kami untuk di Tom Happy itu nanti ada gitu. Ada herbal yang bisa klien ngeramu sendiri kita nanti buatkan. Oh Buatkan iya. resep, silakan cari sendiri caranya seperti ini, minumnya seperti ini. Ada herbal-herbal yang sudah kita produksi, nanti yang kita diagnosa dulu kemudian oh cocoknya kondisi seperti ini, keluhan ini, pakai ini dan ini. Oh Nah, yes. kalau herbal luar dan dalam berarti pakai yang diminum sama yang luar seperti ini. Oke. Kalau nanti biasanya penyakit-penyakit yang kronis, Oh iya. nanti custom. Betul. Custom. Stangit Kayak cat food. kanker, Nah, potnya diketok. tumor, diabetes dan sebagainya. Itu harus. ada. Oh, ada juga. Ada. Jadi by request gitu ya. Iya, by request. Dan ini herbal ini diresepkan hanya untuk satu orang ini. Yes. Tertentu ya. Iya. Nah, kita anamnesa, kita data dulu baru peneresepannya. Oh. Gitu. Oke. Jadi custom untuk satu orang ini. Oke. Ini Mas, kalau aku mau tanya, kan tadi ada yang apa tadi namanya meditasi dan lain-lain ya. Iya. Nah itu kan masuknya soal apa sih kayak nggak rohani lah ya itu. Jadi Psikis lah. psikis lah ya. Yes, Jadi ada jasmaninya, ada rohaninya. betul. Menurut Mas Hadi sendiri gimana sih itu
tentang jasmani dan juga rohani itu kan Iya. dua-duanya perlu kesehatan ya. Yo perlu. Makanya kalau kami di Tom Happy pengobatan tradisional, pengobatan kedokteran timur itu pengobatan secara holistik. Jadi semua sisi yang berhubungan dengan manusia itu kita perhatikan. Terutama 3 faktor utama ini yang nggak boleh kita tinggal: fisik, Fisik, pikiran, perasaan, pikiran, perasaan. atau emosi. Betul. Dan ini saling terkait. Ini nggak bisa dipisah-pisah. Oh, Banyak saya temui orang-orang yang berawal dari sakit fisiknya dari fisiknya, yang tidak sembuh-sembuh sudah ke sana kemari. psikisnya kena. Akhirnya merembet berefek ke psikisnya, putus asa lah, Oh yes. menyerah Iya lah, juga dan sih, lain iya sebagainya. Sangat setuju. Dan bahkan banyak pula juga orang-orang yang sakit psikisnya dibiarkan berlarut-larut dalam jangka waktu yang lama, fisiknya kena akhirnya juga ya. meledak dan berdampak ke fisiknya. Yes, betul. Yo, itu wajar sekali. Karena apa? Karena masih sangat minim sekali pemahaman di masyarakat kita tentang kesehatan psikis. Oke. Orang bisa mengakui dengan gentle dan berani, aku sakit fisikku. Yes. Kelihatan, Joy. Oke. Tetapi sedikit sekali orang yang berani, aku sakit psikisku dan aku butuh bantuan. Kalau fisik ya selain itu kelihatan, orang mengakui ya sudah, orang percaya aja gitu. Iya. Aku pilek kayak ketok channel nombeli nih gini misalnya. Tapi ketika psikis, Psikis. seolah-olah ini kan menjadi sebuah aib. Yang susah Bagi itu ya. seorang. Fisik. Iya. Sebenarnya yang namanya penyakit psikis itu hampir setiap orang sebenarnya mengalami itu, Mas. Begitu. Lah iyalah. Psikis itu apa? Sakit-sakit emosi, overdosis emosi, marah, sedih, kecewa, dendam tentang penerimaan tentang sebuah peristiwa perjalanan masa lalu. Hmm. Mereka pertengkaran antara sini dan sini yang selalu bertengkar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Kan setiap orang setiap saat bertengkar antara sini. Iya sih. Iya, setiap Apalagi saat. usia-usia muda sih Mas. Betul sekali. Kayak banyak pertanyaan, tapi hatinya ngomong lain gitu. Betul. Hatinya ini gitu. Lah makanya kalau di kami di Tom Happy ya setiap klien itu akan kita diagnosa fisiknya, kondisi fisiknya bagaimana, psikisnya bagaimana, pikirannya bagaimana. Oh gitu. Ya iya. Treatmentnya apa aja kalau fisik udah jelas ya ini dan lain-lain. Psikis, mental dan lain-lain terapinya ada. Selain meditasi tadi udah ada Ada. satu. Ada. Itu gimana aja sih Mas? Untuk membuat rileks seseorang, Oke. itu yang paling simpel adalah kita juga rilekskan dulu fisiknya. Oke. Kita rilekskan dulu fisiknya. Maka ketika Fisik orang yang dulu. sudah kita rilekskan fisiknya untuk merilekskan Pikiran. pikirannya, untuk merilekskan emosinya itu mudah. Lebih mudah ya. Ya, bisa nanti dengan cara selain meditasi tadi ada. Dengan nanti gini, metodenya banyak sekali. Bisa nanti dengan relaksasi. Relaksasi. Iya, kita relaksasi. Kalau sekarang ya bahasa Relaksasi kerennya gimana? hipno lah. Oh, Hipnoterapi. 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 Itu ilmu hipnoterapi dapat dari mana sih Mas? Ini sorry, I'll tanya dulu sebelumnya. Berarti Tom Happy tadi kayak gitu tuh ada lisensi khusus apa gimana sih? Kalau lisensi khususnya Iya. kita berada secara legalnya ya. Yes. Kita berada di salah satu naungan Perpatri, Perkumpulan Terapis Tradisional Patah Tulang Urat dan Sendi. Jadi kita legal, kita punya surat izin untuk buka di situ. Apa tadi Perpatri? Panjang ya. Benar. Pokoknya naungannya orang-orang patah tulang urat dan sendi. Jadi legal right-nya di situ. legal ya. Dan itu sudah diakui oleh Kemenkes dan menjadi mitra Kemenkes. Saat ini sudah Saat ini sudah diakui. Oh luar Iya, biasa. keren. Berarti nggak perlu takut lagi ya Perlu orang. takut lagi. Ya, iya. Dan iya. itu sebuah kemajuan bagi para pengobat tradisional Setuju untuk sih. menjadi mitra Setuju, Kementerian setuju. Kesehatan diakui dan ya saatnya kita maju. Iya, iya, iya. Gitu loh. Saatnya kita maju dan percaya. Toh di Makanya saya Indonesia bilang juga bahwasanya saya bangga menjadi dukun, saya bangga menjadi pengobat Iya, tradisional. karena di Indonesia juga banyak banget kan sebenarnya Iya. tumbuhan-tumbuhan itu ya bisa dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan. Iya. Jadi balik lagi ke yang tadi penyembuhannya selain kalau misal kayak dipijat gitu ada nggak sih misalnya kayak Pijat saraf. pijat syaraf kayak gitu ada nggak sih? Kalau yang saya pahami ya, Yes. pijat saraf itu tidak ada bagi saya. Oh gitu. Saraf itu kan nggak bisa dipijat, Mas. Oh iya benar dia. Titik sarafnya. Iya. Iya. Jadi di obat ini Kayak- biasanya pakai apa? Kalau mengobatinya itu kita biasanya pakai totok-totok wajah, kita relaksasi, Oh. atau nanti ada yang namanya kita punya teknik yang namanya dadah mustoko. Apa itu? Dadah mustoko itu teknik relaksasi, pijat wajah, pijat area kepala.
Fungsinya? Merelekkan. Merelakan. Ketika Anda dipijat wajahnya, dipijat kepalanya dengan teknik yang benar, kelembutan Langsung yang relax tepat, gitu. mesti rileks. Tapi jangan dibayangkan yang mijat cewek. Oh iya, Kalau jangan. itu nanti rileksnya bablas, Mas. relax, Iya. malah itu relax Yes. nek ngono. Tapi itu tadi ya, jadi ada titik-titik tertentu. Ada titik-titik tertentu yang memang itu juga titik-titik untuk Dadah merilekkan. Apa Mas Ring? Dadah Mustoko. Nah, Dadah Mustoko jenenge. Iya. Besok Dadah. ke Tom Happy langsung. Dadah Kalau- Mustoko. Boleh minta sebenarnya- gitu. Boleh, Dadah Mustoko. boleh. Aku pengen Aku pengen aura aku itu. Dan banyak nanti teknik-teknik kasih. yang selain itu juga nanti kita biasanya berikan PR-PR yang bisa dilakukan Orang tersebut. klien-klien atau pasien klien-klien kita iya. di rumah. Kita kasih ini dilakukan selama berapa Oh, hari, kemudian yes. kontrol kita pantau. Ya. Oke. Yang paling simpel adalah kalau orang Jawa itu ada yang namanya psikoterapi Jawa. Orang Jawa itu dulu selalu bilang bahwa ditembung. Ditembung. Kayak mana tuh, Iya. Mas? Ditembung dalam artian ya ketika kita sakit di mana, kita nembung. Ke badan tersebut. tubuh kita Oh iya, sendiri. aku pernah dengar. Itu yang jarang sekali jarang sekali dipahami dan dilupakan banyak Aku orang. belum pernah Iya. gitu. Bahwasanya sebenarnya. bisa ketika kita mau terus intim, makanya orang dulu tuh selalu bilang ketika ada sakit dikandani sakitnya. Caranya kayak mana tuh, Mas? Iya. Ya cuman ketika kita sakit di mana dirasakan di mana, kemudian kita pegang. Ketika kita orang Islam salam, assalamualaikum. Oke. Kita berikan salam, kemudian ini sakitnya di mana? Lambung di apa? Sapa dulu. Sapa dulu seluruh diri kita. Gitu. Terus sakit itu kan Setuju. ibaratnya begini, Setuju kayak Mas. tamu. Sakit itu tamu. Sakit itu tamu. Sakit itu tamu. Ya, sakit itu tamu. Yang namanya tamu, kita ini tuan rumah. Iya. Bagaimana kita nanti memperlakukan tamu itu datang ke kita? Oke. Kalau kita menyambut baik, Ya, dia akan datang dengan baik dan Pergi lekas juga pergi. baik, Kalau iya. sudah selesai waktunya, dia akan balik. Yes. Tetapi ketika tamu itu kita perlakukan dengan kasar, ya dia akan balik melawan. Yang menjadi persoalan, Yes. lah kita kan nggak bisa mengukur kekuatan kita itu lebih besar dari tamu itu atau kita yang lebih dominan. Terus piye caranya? Hah? Terus piye caranya? Ya persilahkan, terima sakit itu Monggo. dulu, terima dulu. Makanya wong Jawa bilang terima sih. Kemudian Benar. bilang saja, oke, aku sudah paham Iya, iya. maksud kedatanganmu dan sekarang kamu keluarlah dari tubuhku dengan lembut dan cepat dan sampaikan salamku kepada yang menyuruhmu atau memerintahkanmu. Yes. Siapa yang menyuruh penyakit, yang menyertakan penyakit? Keren. Nah, itu yang Iya, aku udah soalnya- terbukti tapi itu, Mas. sangat terbukti, Mas. Gokil. Sangat, termasuk emosi-emosi. Iya, 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 iya. Termasuk emosi-emosi itu kita lupa bahwasan Iya. yang namanya emosi itu mereka kan sering hadir kapanpun dimanapun. Iya, Iya, iya. benar. Mereka sebenarnya apa? Butuh pengakuan dari kita. Sama seperti kita butuh pengakuan orang-orang sekitar kita bahwasanya kita ini ada. Sama Tapi- halnya kita harus curhat. Betul. Makanya kalau curhat dan sambat itu jangan salah tempat. Langsung ke sambat, cerita-cerita, curhat-curhat sambil sebat. Sebat dulu. Terima kasih yang telah hadir. Iya, tapi emang apa namanya? Aku sendiri sering dengar soal itu gitu loh. Cuman memang aku sendiri mempraktekkan masih nggak percaya karena aku kan ya piye. Oh, harus Misalnya- percaya dulu ya. Enggak, Oh enggak? sebuah keyakinan itu, kepercayaan itu dibentuk ketika itu dilakukan intent. Keyakinan itu hasil pembuktian, Mas. Kalau Oke. tidak ada Iya, iya. pembuktian ya nggak akan yakin. benar-benar. Maka untuk bisa lebih mengakrabi itu, ya lakukan terus setiap saat dulu. Ketika usia Mas Wicak sekarang berapa? 40? 47, saya lupa 20-an. Oke. Selama 20 tahun mungkin hanya berapa waktu ketika Anda menyapa diri Anda? Iya, Berapa lama jelang itu Anda tidak menyapa mereka, mengakui mereka? Oke. Ketika tiba-tiba kemudian jenengan harus saat ini menyapa, kemudian mereka merespon, gampang banget, Mas. Sama seperti ketika kita mau PDKT ke cewek, kita kan harus lihat dulu, oh Caiki namanya siapa, tempatnya di mana, tinggalnya, terus kesukaannya apa, Bentuk- hobinya bentuknya. apa. Kita observasi dulu, kumpulkan data dulu, baru Iya. PDKT. Halus ra ngono. Iya, maksudnya Enggak maksudnya halus. cara ngomongnya. Cara ngobrol. Cara ngomongnya halus. Halus wis enak. Nah, yang menjadi persoalan kan kebanyakan orang-orang itu membenci emosinya sendiri. Sepakat. Membenci emosinya sendiri lah.
persoalannya ketika Anda membenci sebuah unsur yang bernama emosi yang menjadikan Anda disebut manusia, bagaimana Anda mau nyaman dan bahagia dalam diri Anda? Yes. Selama Iya juga. mereka tidak Anda akui, Anda akan selalu bertarung di dalam diri Anda dan tidak akan ada kenyamanan dan kebahagiaan Iya, dalam diri Anda. bertarungnya itu tadi Maka- salah satu sakit psikis itu. Yes, makanya dalam Islam ada bahwasanya emosi ini yang paling nggak bisa dibunuh. Oh iya. Makanya berjalanlah sebagai seorang sahabat dengan emosimu. Oh iya. Yang namanya sahabat, dia tidak akan pernah menyakitimu. Wih, keren. Apa iki? Keren sih. Tolong dicatat. Tak anggo podcast esuk iki. Pengen ada tingginya juga tadi. Enggak, Asik. Ngomong kuwi kan. Iya dong. Sombong tenan heran. Biar kelihatan keren ya. Berarti itu ya yang dilakukan di Tom's Happy kurang Ya. lebihnya. Dan itu pun nanti custom, Mas. Oh itu custom juga. Iya, psikis Apalagi itu nih yang di custom nih? Dalam Maksudnya artian tonton wajah teknik- meleot. teknik yang kita gunakan, orang yang sakit psikisnya ini dengan latar belakangnya seperti ini, pekerjaannya Hmm. seperti ini, usianya seperti ini, ada tekniknya ini. Oke. Ketika anak tertentu muda lah. tekniknya ini. Anak muda gimana, Mas? Ya beda-beda. Latar belakangnya juga Aku kita harus Mas, aku waspadai. piye? Aku contoh aku datang nih. Mas aku sakit. Aku sakit ketoke psikisku, Mas. Kalau ini nanti jak karaoke selesai. Rampung sih Mas. Iya. Karaoke. Mas pakai es enggak mas? Ada sini kedua Arab. Dalam artian ya karena banyak teknik yang kita punyai, jadi dari situ kita bisa lebih agar teknik itu berjalan dengan cepat. Kita punya menentukan teknik itu sama seperti herbal. Oh pakai ini yang ini seperti ini, Oke. pakai ini seperti ini, pakai ini seperti ini. Yes. Oke. Nah kan Iya. kalau yang kita tahu ya, orang sekarang kan lagi rame-ramenya nih sakit psikologis. Yes. Orang tapi nggak enaknya orang suka self diagnose kayak aku ki sakit gini aku bipolar dan lain-lain. Itu sebenarnya kan aneh ya orang kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut Mas Hadi sendiri dari segi sudut pandang yang pernah Mas Hadi pelajari, sakit psikologis itu tadi selain dia harus dijadikan sahabat tadi itu sebenarnya datang dari mana atau kita harus ngontrolnya seperti apa dan bisa nggak sih dikontrol secara pribadi gitu? Nggak usah perlu kemana-mana, nggak perlu ke psikolog atau psikiater. Oke. Sebab penyakit psikis yang selama ini saya temui adalah dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang belum terselesaikan. Contohnya Mas. Traumatis gitu. Trauma entah itu dari keluarga, entah itu dari pasangan, entah itu dari lingkungan, Keren kan? entah itu kemudian dari perjalanannya. Apapun itu menimbulkan sebuah trauma. Dan terkadang orang itu seringkali mengabaikan tentang trauma-trauma itu. Seolah-olah dianggap ini sudah selesai. Yes. Setelah selesai, sebenarnya belum selesai. Belum selesai Mas. Sehingga akhirnya dihadirkan Iya, betul. yang namanya persoalan baru yang berhubungan dengan trauma yang lamanya. Trauma KSP. yang Semakin lama. menumpuk, semakin KSP. menumpuk. Sebenarnya permasalahan baru atau persoalan baru datang ini adalah sebagai pembuka untuk kamu harus menyelesaikan traumamu yang lama. Itu kayak alarm. Betul. Ini teman saya punya mau cerita nih Mas. Iya. Makanya sebenarnya bagi saya persoalan itu saling terkait. Sebenarnya ya. Iya. Satu persoalan itu saling terkait. Berarti kalau luka lama belum sembuh udah datang lagi, mungkin itu sebagai alert gitu. Siapa tahu beri luka lagi gimana? Iki lho Mas aja iki. Pakai ini. Kurang guyu gue. Kurang guyu gue. Pakai Condromowo. Alas yang ngati. Dan apalagi di zaman-zaman modern sekarang ini, kemajuan teknologi ini banyak sekali orang yang trauma, Mas. Kemajuan zaman dan teknologi akan semakin membuat orang itu semakin maju, juga akan diimbangi bahwasanya banyak hal-hal yang menyebabkan rasa sakit, termasuk data-data. Sekarang siapapun kan kita bisa melihat data. Yes. Apapun itu, negatif, positif dan sebagainya 24 jam. Lah data-data itu akan kita masuk. Jendela-jendela alam bawah sadar kita itu kan mata, telinga, kita sentuh dan sebagainya. Ketika kita tidak bisa memfilter itu, lama-lama itu akan menjadi sebuah anchor data di bawah sadar kita, dan itu akan menjadi program bisa menimbulkan trauma, ketakutan dan Yes. Setuju sih. Tadi termasuk ini Mas. Psikisnya nggak apa-apa. Oh ya Mas.
sikisku rusak iki. Cerita. Tak resepin ke gue. Nah, kita ada berita-berita Mas ini. Aduh, Berita-berita Iya Mas, kita punya berita ini. sangat hangat. hangat. Aduh. Kita belum tahu sih sih Iya, berita apa sih. iki. Nah, Apa? Sama dulu. Aku dulu apa kamu dulu? Oke, aku dulu ya. Aku ra iso maca berita. Pemerintah akan larang penjualan lidah buaya karena semakin banyak buaya yang bisu. Iya. Apa sih maksudnya? Oke, dipandang dari segi herbal. Gambarnya boyo. Lidah Buaya. buaya kan lu. Lidah buaya. Lidah dijual Ada itu akan banyak buaya bisu maksudnya ya kan? Itu masuk ya. Masuk. Buaya. Masuk angin gitu ya berita. Buaya bisu loh dek iki buaya tapi bisu. Karena iki ra masuk. Ya ganti nih. Sampah. Oke. Kopet news lagi. Aku Kopet News, nggak apa-apa ya? Kopet news iki. Kita sebut nggak apa ya? Disebut aja nggak apa-apa. beritanya ra Oke, masuk. selain menyaring udara, masker karya anak bangsa ini mampu menghilangkan penat dan pikiran. Fotonya ngelem ya delon. Iki tak ngelem lho. Iki campur kok. Kok ngelem ngene iki? Apa sih maksudnya gue? Iki capang rata tonan iki do. Maksudnya iki, jadi kalau kita ngelem, iki bisa menghilangkan penat. Tapi Oke. pikiranmu rusak. Ganti. Nggak masuk. Mau ngendi lagi? Oke, berita hits lifestyle lagi berita hits Mas. Yang tadi mungkin bohong. Kalau ini dari Ini. suara.com. Siswa bawa bekal nasi tak terduga. Ramuan herbal dari lemon untuk diet. Iki berita bener iki. Ramuan herbal dari lemon untuk diet. Maksudnya Sisa. gimana sih? Bawa bekal nasi tak terduga. Apa Gimana sekarang? Kita angel mana iki? Agak lagi. Next. Kita ngerti. Next weh. Apa ya kita ngerti? Angel. Ya, ya. Belum terpecahkan tapi. Kalau lemon itu memang beberapa digunakan untuk teknik-teknik diet ya. Oh diet. Oh masih masuk jatuhnya nih berita nih. Oh memang untuk itu ya? Lemon untuk iya. mencerahkan, saya ngerti gue, mencerahkan kulit. Ada lemon yang diminum. Oh lemon Gua ini. sasa. Betul. Oh iya nggak sasa iso. Lemon. Oke, berikutnya. Bisa masuk mana iki kowe Mas? Sungguh mulia seorang pemuda memproduksi lengan palsu bagi Untuk ayam bajing copyright penyandang tuh ayamnya. disabilitas. Oke. Ini peri kehewanan kita sudah mulai tumbuh manusia. Iya benar, Bagus tentang peri sekali. kehewanan Iya. bagus kan ini. Maksudnya kan biar dia nggak guling gitu fotonya Mas. Kalau dari beritanya ini dia sering disakiti manusia, akhirnya Betul. tidak percaya Atau lagi. mungkin ayamnya ki arep dadi kiper Mas. Nggak bisa. Nah, dadi kiper kan dia butuh tangan kan. Bisa iki nganggo. Oh, konsepnya kaki biar 4. Betul. Dadi ki ayam tipe sapi ki. Aku ngerti. Ayam tipe sing sapi. Bisa dadi kiper Lu iki. dapat berita ini dari mana sih? Lanjut. Lanjut dah. Lanjut. Dari angkringan mesti itu. Nah, iki masuk iki. Mengenal hot flash. Penyebab berkeringat di malam hari pada perempuan. Wah, ini apa ini? Nah, apa? Maksudnya gimana nih? Best flashes itu apa itu? Oh, enggak tahu aku. Tapi Berkeringat di malam hari, malam hari. penyebab keringat di malam hari pada perempuan. Ora iki kan masalahnya beringat. Berkeringat di malam hari ramai perempuan ya. Iya. Lanang. Dan sebabnya apa dulu ini? Futsal. Oh, futsal. Iya kan futsal. Futsal. Orang berkeringat kan Voli. butuh sebab. Bener. Iya. Ya memang ada orang beberapa itu yang memang sering kali berkeringat. Ah. Kalian nggak usah mikir yang Ini aneh-aneh. Misalnya ini disensor tanganku iki. Benangel produsernya. No. Nah, itu hot flash. Oke, lanjut. Lanjut iki nak Susah di. malam-malam berkeringat juga aku. Wong habis. hilang. Itu Mas. Jadi Udah nggak ada berita lagi nih. berita dari Oke. kita ya. Asik banget beritanya. Asik. Oke. Kita Masuk akal kan, Mas? Oh. Masuk apa? Yang berkaitan yang lemon tadi ya. Dimasukkan aja. Oh, dimasukkan. Dimasukkan aja. Jangan sembarang masukin loh, Mas. Dimasukkan aja biar berkeringat. Nah, ini karena kita udah sejam lebih kayaknya nih ya. Di ujung acara nih. Di ujung acara makanya kita mau tanya nih. Iya. Hal yang sama sangat Mas Hadi. yang sangat kita ingin dengarkan. Sama penonton dong. Sama yang jelas. penonton. Penonton pengen denger Penonton juga. pengen denger nih. Selama jadi apa sih? Tapi dukun ya terserah Dukun, ya. Dukun lah, dukun kesehatan. Apa sih suka dan dukanya? Oke, gini. Dari suka dulu nih. Suka dulu deh. Suka dulu deh. Dari suka Biar dulu. kita tuh happy. Oke, Tom. yang happy. Tom's happy. Suka karena satu
saya dulu itu sebelum sampai pada posisi saat ini sebagai seorang dukun, mendalami kemudian memilih untuk menjadi seorang dukun dan pengobat tradisional. Oke. Saya dulu mencari passion saya, Di mencoba banyak hal. banyak hal. Saya pernah dulu sampai buka warung kopi juga pernah. Oh, pernah. Sebelum saya di sini di Semarang pernah. Kemudian sampai angkringan kucingan saya pernah. Pernah juga, Mas. Pernah. Om Codot, bukan dong. Bukan. Jualan kaos juga pernah. Mbah Du. Terus cuci motor juga pernah. Jadi udah banyak profesi lah ya. Terus yang jualan kayak nama kaligrafi yang ditulis Oh, iya. juga pernah. Oke. Saya saat itu bukan mencari tentang materinya, tapi bagaimana saya mencari sebuah passion. Saya bekerja, ini membuat saya bahagia. Saya bahagia dengan aktivitas yang saya lakukan, menghasilkan dan bermanfaat untuk orang lain. Itu ya yang dicari ya. Iya, Emang kayak gitu tuh. Iya, sebenarnya jadi Suatu kerjaan tuh kalau kita suka senang, dulu, iya yes. kan? Itu Konsisten Ah. ya, kan konsisten. kita akan semangat dan happy menjalaninya. Nah, dari sekian banyak tadi cuci motor, angkringan, coffee shop dan lain-lain, itu nggak ada satu yang Enggak, sama sekali. tidak ada. Oke, Terus jadi terjun ke sini nih. Iya, akhirnya kenalnya Iya. di mana sih? kenalnya itu unik. Oh, nih. Saya ketemu guru saya Mas Tommy ini ketika dulu di Semarang, kemudian diajak temen ke sini dari temen dari sebuah organisasi, kenal. 2 kali saya main ke tempat Mas Tommy. Kemudian Mas Tommy ya kayak dukun ya. Ketemu saya tanya, namamu siapa? Gini. Cuman dibilang jatahmu di sini di Jogja. Oke. Hanya bilang gitu. Padahal bukan orang sini ya. Bukan. Saya cuma jatah apa nggak dikasih tahu. Jatahmu di Jogja. Saya balik ke Semarang. Ketika ada teman Semarang ke Jogja dan teman Jogja ke Semarang, selalu dipesankan, Hadi suruh ke sini, Hadi suruh ke sini, Hadi suruh ke sini. Sampai pada satu momentum saya sudah tidak ada aktivitas di Semarang. Saya ikut kakaknya guru saya yang dulu di Semarang sana, di daerah Semarang lah. Saya ikut bantu di sana. Lah guru saya Mas Tommy ini tahu saya ikut di sana. Akhirnya masnya ditelepon. Suruh. Mereka bertengkar bilang, nggak bisa, Hadi itu jatahnya di Jogja. Sudah toh dia bilang. Lah masnya ini kan paham. Berarti ada sesuatu yang dipertimbangkan. Akhirnya saat itu pun saya harus saya diizinkan berangkat ke Jogja. Dan memang tidak ada yang kebetulan lagi. Setelah setengah jam daripada itu, saya siap ke Jogja. Ada teman saya dari Semarang yang jasa angkut. Dia telepon saya. Ono acara gak? Gak ada. Kayaknya aku untuk angkutan yang Jogja aku dewi. Pas. Mantu. Kemudian saya diantar ke tempatnya Mas Tommy yang tempat saya saat ini Tom Happy ini ya sampai sekarang. Jadi senangnya kira-kira apa sih, Mas? Di profesi Masnya ini senangnya di mana? Senangnya Ngobatin saya kenal sakit banyak orang. kali. Iya. Membuat banyak orang relasi tertawa. ya. Oke. Iya, benar. Makanya Tom Happy ketika orang sakit dengan keluhannya kemudian sudah tidak ada yang mendengarkan. Tujuan akhirnya bisa Iya. happy lagi itu yang bikin Yes, yang bikin orang senang itu paling ini kali ya. berkesan. Oh, yes. Bisa. Makanya ada sampai Sobat Tom Happy. Sobat. Tom Happy. Sobat Tom Happy itu ya mereka berawal dari klien-klien kita. Sobat. Sebagaimana ya diajarkan Keren. guru saya Mas Tommy itu ke kami para terapis Iya. muridnya, ke kliennya juga. Iya. Ketika nanti Anda sudah sembuh, mainlah ke sini sebagai sahabat. Iya. Bukan hanya main ke Tom Oh, Happy iya. ketika sakit. Iya. Mainlah berkunjung ke Jadi sini hanya. keluarga gitu. Betul. Oh, udah berapa sih, Mas? Ini yang di Tom Happy itu udah banyak ya kliennya? Sudah banyak Mas. Banyak ya? Dari Indonesia sudah banyak, dari ujung barat sampai ujung Oh, timur ada. Bahkan dari luar negeri sampai selama ini ada 20-an negara yang sudah ke Tom Happy. Wih, keren. Tepuk tangan dulu. Wow. Oh, baru tahu. Bule-bule, Bos. Iya. Bule banyak ya. Kebanyakan bule keluarnya apa sih, Mas? Kalau bule itu Banyak utang kebanyakan juga nggak nanti mereka? Oh, enggak sih kalau sana Aku tanya, kayaknya karena aku enggak. nggak ngerti. lebih ke psikis, terus tentang spiritual, meditasi. Oh iya, ya mereka banyak nyari kayak gitu. Banyak ya? yang nyari kayak gitu. Oh iya. Oke, nah itu tadi sukanya ya. Nah, kalau- Sukanya terbesar adalah menyembuhkan tadi. Iya, benar. Terus kalau suka bangetnya apa, Mas? Enggak dong. Suka bangetnya itu ketika nanti Ada. melihat klien kita itu kemudian setelah merasakan terapi kita itu sendiri. merasakan Sekali lagi ya. merasakan terapi lo ya. Yes. Lah iya, merasakan getaran cinta. Iki iso balik lagi dan menjadi keluarganya juga. Oke. Apa Susahnya apa? Susahnya. Susahnya Sedihnya apa? Sedih lah.
tentu ada sedihnya juga. Dalam Betul. artian begini, satu sisi yang jarang sekali dipahami banyak orang, bahwasanya kita sebagai seorang terapis, sebagai seorang dukun, pengobat dan sebagainya, kita dituntut untuk selalu bahagia di depan tamu-tamu kita, depan para klien kita. depan klien ya. Yes. Makanya kita harus pintar-pintar untuk mengondisikan sini Yes. ketika kita menghadapi tamu. Kenapa? Karena ketika saat saya nerapi, ketika saat-saat menghadapi klien kok saya kacau, klien pun tidak akan nyaman. Iya, bener. Betul. Dan itu berpengaruh sekali. Yes, itu sangat pengaruh sekali. Dan kedua ya, bahwasanya masih banyak orang yang menganggap memang bisa kok kamu jadi dukun, kamu juga jadi pengobat tradisional itu menjamin kehidupan. Oh, itu. Berarti banyak juga ini Yes, ya, ya, termasuk orang tua saya. apa Dari kedua orang tua saya dulu Iya. awal-awal Apa yang- awal-awal apa yang mereka bilang? saya diminta untuk kerja di sini dan sebagainya. Bahkan ada keluarga saya juga yang sudah di luar Jawa itu yang punya asrama, saya harus ngajar di sana. Tapi saya bersikukuh tidak. Sampai akhirnya saya harus membuktikan, karena apa yang namanya orang tua itu butuh bukti real. Yes, benar. Sampai saat ini alhamdulillah ya masih belum membuktikan secara utuh, tapi pelan-pelan mereka mulai mempercayai saya. Itu karena dia Pilihan konsisten, Cak. Konsistensi Iya karena Yes. seneng kan? Dia tadi. udah seneng dulu ya kan. Percaya dia bisa. Dan juga menghasilkan. Yes. Ya jelas dong kalau Tentunya itu. ya. Jelas Walaupun banget. masih banyak beberapa orang yang masih menganggap sepele dan belum bisa menghargai. Iya, benar. Contoh begini, ketika dengan dokter lah, pengobat tradisional dan Yes. sebagainya, pengobat modern, Oke. mereka dengan tarif begini mereka no problem. Benar. Tapi seringkali kemudian ketika pengobat tradisional kok mahal banget dan sebagainya. Itu orang-orang underestimate ya. Underestimate. Masih ada ya masih orang-orang kayak gitu. Masih ada seperti itu. Di Masih era-era ada. sekarang. Masih ada. Sekarang. Masih ada. Bahkan masih mungkin kayak ada. nyalon misalnya nyalon istri gitu, kalau dokter kan udah mesti Iya. diterimanya kan. Kalau pengobat tradisional mungkin mikir dulu kali ya. Oh, nah aku langsung masih ada orang yang seperti itu. Namun ya kalau bagi saya itu justru menjadi semangat buat saya. Oh gitu. Ya saya akan buktikan. Jadi tantangan tersendiri ya. Tantangan tersendiri, adrenalin naik itu. Dan dengan segitu saya bertemu itu saya juga banyak belajar dari para klien yang datang. Mereka ketika kita di rumah, mereka datang dengan background yang berbeda-beda, latar belakang berbeda. Saya juga banyak belajar dari mereka. Informasi, keilmuan dan lain sebagainya. Ya itulah tadi pokoknya kesedihan Nah, yang ada Dan tetap harus. yang menjadi dan kesedihan lain lagi Iya. adalah ketika kita seringkali menjadi tempat curhatan untuk orang lain, nah kita harus pintar-pintar mencari tempat curhat juga. Itu tempat sampah, Bro. Saya sering ditanya mas, soalnya saya sering mendapat pertanyaan dari tonton, kamu tuh pernah sedih nggak sih? Kamu Iya. tuh pernah marah nggak sih? Saya bilang, yo saya pernah sedih, saya pernah marah. Tetap manusia saya Iya. ini. Saya ketika seperti itu hanya cukuplah orang terdekat saya yang mengetahui itu. Oke. Meskipun di luar tetap berusaha ini loh Iya. aku tetap Bagaimanapun seneng. kondisi saya saat saya menghadapi klien, saya harus segera mengondisikan ini, membalik rasa saya. Profesionalitas. Dan itu saya latih terus. Makanya tadi nyoba mengondisikan ini. Yes. Jadi bagaimana bahwasanya rasa ini bisa kita panggil, bisa kita datangkan ya semau kita apa. Dimana Mas Hadi punya permasalahan sendiri ya sebenarnya. Yes, saya harus mengabaikan itu. Pernah ngerasa gini ya? Misalnya klien datang, wah saya sedih, saya punya utang. Terus di dalam hati, saya juga punya. Gitu. pernah mikir gitu gak sih? Ada rasa kayak gitu sebenarnya. Saya juga punya gitu ya. Cuman ya Gimana kita bawanya ya Mas? kontrolnya itu yang susah ya. Kita harus Keren menyampingkan itu dulu. Kita melayani meluangkan untuk mereka. Susah loh Cak itu Cak serius. Bener, ego soalnya. Ya, itu Susah juga banget. latihan daripada latihan bagi saya untuk meredam, memanajemen ego saya. Keren. Dan saya ketika tanya banyak orang, lah kalau kamu curhat kemana? Yo ke guru saya dan juga saya juga butuh orang-orang terdekat saya. Apapun itu juga harus Iya, disampaikan lah ya. Saya akan butuh orang terdekat saya, orang yang dekat dengan saya dan tidak memandang background saya. Saya hanya butuh untuk mungkin hanya waktu me time bareng, hanya untuk melepas itu. Walaupun saya nggak mendapatkan solusi, tapi saya bisa sharing. Bisa ngeluarin lah ya. Yes. Itu udah lega banget Bener, rasanya. ngeluarin itu sepakat sih. Ya tadi sedihnya ya, senang dan sedihnya Keren tuh tapi ini serius. mendalami 8 tahun, Bro. Tepuk tangan dulu buat Mas Tangan Hadi saya lagi. dong. Dengan 8 tahunnya di herbal, di
nggak mau sebut alternatif ya. mau, Ini pokoknya pengobatan. nggak mau. Sebenarnya karena itu malah justru apa ya? Ya yang bisa kita dapat secara cepat dan sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Jadi senangnya, sedihnya kalian bisa dengerin. Dan kalau kalian mau jadi apa namanya? Jadi kliennya, bisa jadi pasiennya. Kalian bisa ke Tom Happy juga, ya kan? Itu siapa tahu kalian bisa belajar dengan Mas Nah, Hadi kalau loh. pengen Bisa. belajar Bisa lebih kan, lanjut, Mas? kayaknya bisa deh Oh belajar. bisa loh. Kami Terbuka juga banget loh Tom buka Happy itu. untuk pelatihan-pelatihan. Oh, ada juga. Ada kan pelatihannya. Juga pelatihannya. Prakteknya setiap hari apa, Mas? Hari Selasa sampai hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jam 10 Selasa pagi sampai Minggu, 10 pagi sampai jam 9 malam. malam. Kalau Oh, kalian Senin datang, libur ya, Mas? Senin kita libur. Senin libur. Kita- Karena Senin ini pas kita- nggak happy nih kita emang. ono popo Jadi nih. wah ini kan. Kita juga butuh Zaman istirahat saya, ya. zaman saya macak. Macak kuat pada Macak tak sakiti, Mas. Nah, Asih. itu. Terima kasih banyak yang telah menonton kali ini bersama Mas Hadi. Terima kasih sekali Oke, lagi. sama-sama, Sukses Mas terus Ijat. Tom Terima Happy-nya. kasih, Mas Andi. Sukses juga untuk Sambat. Betul. Terima Iya, oke. kasih, Mas. Pokoknya akan jalan terus. Nanti kita akan undang-undang lagi atau mungkin kita akan ke sana. Oke, silakan. Kita akan Kamu berobat tunggu. ya. Saya akan membesarkan Saya akan rasa Melamakan. cinta saya. Itu tadi rasa cinta. Oh, Ya, membesarkan rasa cinta saya. Jangan lupa tonton konten lainnya. Terima kasih yang telah menonton. Tetap di podcast Sambat Cerita-Cerita curhat-curhat. sambil Sebat. sebat. Terima kasih Yoi. juga Manu dan Mario Kilato. Sahabat bot.